Ya, selanjutnya untuk analisis jangkauan pelayanan. Dan kemarin teman-teman kelas A sama C itu mereka ada satu tim khusus yang saya minta untuk niti fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada di sekitar wilayah amatan. Nah, mungkin nanti data titik fasilitas itu bisa dipakai juga untuk yang kelas B, D, sama E, kelasnya Bu Ajeng. Nanti silakan berbagi pakai data aja. Untuk fasilitas-fasilitas itu, terutama kan nanti yang kita analisis fasilitas pendidikan, kesehatan, sama apa sih jenis aku lali, peribadatan bukan ya? Wah, ini kan Bu. PowerPoint-ku mengacau. Kesehatan, pendidikan, sama perdagangan jasa. Nah, untuk aturan, nah nanti kan ketercapaian jangkauan pelayanan ini kan kita gunakan analisisnya buffer. Teman-teman mahasiswa sudah dapat materi buffer di kuliah geoplanning. Jadi nanti tinggal diarahkan saja untuk melakukan buffer sesuai dengan ketentuan radius pencapaian ini yang ada di SNI 2004. Yang materinya ini sudah saya kasih di OneDrive. Ada untuk kesehatan, sekolah, ya, pendidikan sama perdagangan jasa. Perdagangan jasa itu ini dulu. Ya? Enggak di bawah. Nih, sama perdagangan jasa. Toko sama pertokoan. Nah, tinggal nanti dari titik surveinya itu, titik surveinya teman-teman itu, di convert ke shapefile, lalu nanti ditambahkan tabel radius. Jadi mereka nanti mengisikan nilai radius berdasarkan SNI-nya. Jadi misalnya titik hasil survei ini ya, ini misalnya saya anggap sebagai titik ini titik fasilitas. Tadi gimana Pak? Mohon maaf, titik surveinya tadi di-convert ke... Jadi save file, Mbak. Hasil mereka survei fasilitas itu kemarin yang 2 tim hari Sabtu itu digabungin, dijadikan save file, terus nanti
tambahkan atribut radius. Nah, ini nanti dipakai untuk buffer. Nah, misalnya nanti kalau titiknya itu adalah toko atau warung, berarti nanti di sini diisikan 300 meter. Kalau titiknya itu ini misalnya posyandu. Nah, nanti di dalam radius itu kita isikan 500 meter. Lagi misalnya tak karang ya. Radiusnya ini kita start editing titik survei. Nah, ini dia. Oke. Ini kita isikan radius pencapaiannya 300, 500, ada yang 1000. Terus di puskesmas 3 kilo, 3000 meter. Apotek praktek dokter 1500, 1500. Terus apa nih ya? Sekolah 1000 misalnya. Nah, ini nanti tabel radius ini kita pakai untuk buffernya. Jadi nanti buffernya itu by atribut radius. Nanti untuk melihat keterjangkauan dari fasilitas, ya, terjangkauan site amatan mereka dari fasilitas pelayanan. Ini malah not responding. Yes, severity. Nah, nanti kita gunakan buffer. Dan titik hasil survei fasilitas pelayanan, distance value-nya kita gunakan field yang radius tadi. Nah, nanti dipisahkan ya untuk yang buffer SD, ya, dipisahkan untuk yang buffer apotek itu dipisahkan. Misalnya misalnya 1500 mau ini misalnya adalah apotek.
ini misalnya adalah SMP. Nah, ini nanti kita pisahkan. Jadi sing buffer oh alah. Gusti salah ngisi aku. Kali karo iki SMP yang ini tadi misalnya apotek. Ini kita pisah ya, untuk SM apotek nanti jadi satu file tersendiri. Ya, kita select atau langsung kita ekspor jadi buffer apotek, yang satunya jadi buffer SMP. Ini Nah, dengan ini kan kita bisa melihat ya keterjangkauan dari site amatan terhadap ini tadi fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya koyo site, misalnya untuk SMP, apotek misalnya, apotek semua site terlayani sama apotek. Tapi ternyata di SMP, untuk SMP, fasilitas pendidikan SMP, ya, ada site yang tidak terlayani. Site B misalnya dia tidak terlayani sama fasilitas SMP, artinya dia, nah sekarang kan gampangannya sekarang nyari sekolah itu kan by zonasi ya, berdasarkan zonasi. Nah kalau site B ini nanti jadi perumahan dan dia nggak dapat zonasi kan susah juga. Dia berada di luar jangkauan buffer zonasi sekolah. Yang aman site C sama site A. Yang paling enak site D, dia berada di antara dua zonasi. Dia masuk ke dua zonasi. Jadinya ini kalau misalnya berarti secara fasilitas pendidikan D ini yang paling dekat dengan fasilitas pendidikan SMP. B ini yang paling tidak menguntungkan. Makanya skornya harusnya paling rendah, yang D paling tinggi. Kita pakainya buffer untuk analisis keterjangkauan by field.
Dengan 1,5 ya, 1,5 kilo.